Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning dunia usaha AK59 ya. Suwe memang ora ketemu maning-maning ngasih ketemu maning ya. Wingi urung sempet subscribe, sing urung sempet subscribe, tolong di-subscribe gue. Tanda abang gue. Tolong di-subscribe. Nganti tanda abu-abu itu jajal siji loro telu. Nah, nek wis tanda dadi abu-abu berarti wis ndukung. Subscribe gratis iki. Matur suwun. Ya, pada season ini tentunya saya akan menjelaskan sebenarnya tips atau cara merawat kelinci atau memelihara kelinci ya, sekupnya pemula lah atau baru mulai beternak atau memelihara saja. Nah, sebenarnya ini lanjutan dari kumpulan video saya tentang review tentang perkelincian. Ini sebenarnya di bagian ketujuh, yaitu perawatan atau memelihara. Nah, sebenarnya gabungan atau kompilasi dari seluruh video yang ini, kalau misalkan kurang jelas lihat di bagian kelinci, kurang jelas lihat di bagian kandang, kurang jelas lihat di bagian pakan, kurang jelas lagi di bagian penyakit atau cara pengobatannya. Ya, ini adalah perawatan. Pada perawatan ini saya akan menjelaskan. Di poin yang ke ini adalah perawatan. Apa sih ya perawatan? Kalau saya poin yang pertama adalah memilih kandang yang tepat. Ini faktor penting karena kita mau memelihara jenis kelinci apa disesuaikan dengan ukuran badannya dan sesuai dengan tingkat kenyamanan sang kelinci. Makanya di bagian kandang ini harus secara tepat, secara nyaman di kelinci, dan kita sebagai peternak atau pemelihara juga mudah untuk merawatnya. Dari kandang sebenarnya kelincinya kami kan tipenya commercial breed. Commercial breed itu sebenarnya dulunya untuk pedaging. Nah, untuk jenis rek, saya menganjurkan untuk Rex kan rata-rata kan 3,5 kilo sampai 4 kilo, ada yang 4,5 kilo memang ada, tapi ya 1-2 lah. Nah, saya merekomendasikan untuk jenis rek atau mungkin New Zealand lah ya. Nah, di sini rek kami menggunakan dengan lebar 50,5 meter, diameter kelebaran cukup longgar lah. Nah, untuk ke belakangnya, panjang ke belakang kami menggunakan 70. Jadi asumsinya ketika tempat agak luas, kelinci agak mudah bergerak. Jadi tidak terlalu sempit. Jadi dia akan selalu bisa menghangatkan diri. Jadi kelinci kalau semakin tempatnya luas, mereka akan tidak stres, tidak terkekang. Nah, makanya tempat kandang faktor utama juga, fasilitas paling utama bagi kami. Untuk ketinggian kami menggunakan 50 biar agak lebar, terutama di bagian pintu. Jangan membuat pintu terlalu kecil hingga kita memaksakan kelinci susah untuk masuk. Nah, intinya kita mereview kandang ini supaya sang pemelihara atau peternak itu lebih enak atau lebih gampang untuk beternak. Yang kedua, yaitu tentang pengaliran kotoran atau urin. Ini di bagian ini sangat penting karena untuk memudahkan kita dalam kebersihan sisi kelinci dan kandang, tentunya sangkut pautnya dengan atas. Ini urin di previewnya lebih mudah miring supaya kita perawatannya juga lebih mudah. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah tentang pakan dan minuman. Ya, treatment sebenarnya tentang pakan. Kalau pakan, kenapa saya menganjurkan kalau beli kelinci itu langsung ke peternaknya, karena apa? Supaya untuk memahamkan pakannya apa. Jadi nanti ketika yang mau beternak atau mau memiliki kelinci, jadi tidak terlalu jauh makannya. Karena kelinci perlu beradaptasi tentang makanan. Misalkan tentang peletnya. Jadi kalau peletnya misalkan saya tidak endorse di sini, misalkan FR, pelet merek FR, di peternaknya mereknya FR. Nah, di tempat Anda itu tidak ada pelet FR. Tentunya Anda mau menyesuaikan pelet yang ada di dekat tempat Anda. Misalkan mau dirubah menjadi SR. Nah, dari pelet FR itu ke SR, berarti kan harus ada adaptasi untuk berapa hari untuk sang kelinci untuk memahami pakan yang baru lagi. Makanya kenapa kalau beli kelinci harus ke peternak, biar kita gampang untuk mengadaptasikan pakanannya. Kalau di tempat kami, saya belajar dari breeder-breeder yang lebih senior. Saya dulu misalkan di tempat ya pertama itu pakannya FR, saya rubah menjadi SR. Itu kita minta berapa kilo lah untuk beradaptasi. Nanti 1-3 hari kita kombinasikan antara pelet FR dengan SR. Katakanlah FR nya 3/4, SR nya 1/4. Nah, nanti 3 hari berikutnya 50-50 atau setengah-setengah. Katakanlah FR nya setengah, SR nya setengah. Nah, hari ke-6 sampai ke-7 nanti tak rubah lagi. FR nya yang semula full jadi tinggal 1/4 dan SR nya menjadi 3/4, 75%. Nah, setelah lebih dari 9 hari atau 10 hari baru kita kasih full. Makanya banyak yang berkomentar kemarin, "Bang, kok saya beli kelinci 3 hari berikutnya mati." Nah, setelah itu 2 harinya lagi ya 2-nya mati lagi. Kenapa? Saya pernah menjelaskan, Anda itu beli kelinci langsung ke peternak atau kemana? Saya beli ke penjual. Saya tidak mempermasalahkan beli di mana, tetapi sang pembeli itu harus jeli makanan apa yang biasa dikasih sama peternak, atau penjualnya bertanya, "Oh, ini dikasih makan ini." Nanti kita tidak terlalu susah untuk mengupgrade makanannya. Sementara yang saya pakai di kandang ya tentunya pelet kelinci sesuai takaran. Jadi review saja di pakan saya ada di channel YouTube saya. Nah, di situ hanya mengulik tentang pakan. Yang keempat, pelihara kelinci, tolong pelihara kelinci jangan hanya satu kelinci, ya minimal 1 pasang, atau kalau
di tempat peternak kami kadang satu jantan dua betina nggak masalah, paket breeding atau paket untuk beternak. Yang kelima adalah memegang kelinci dengan benar. Karena faktor ini membuat kelinci tidak mudah stres atau tidak mudah dia tersakiti. Karena dalam pemegangan kelinci sangat berperan untuk supaya kelinci tidak gampang stres. Untuk kali ini saya tips untuk cara memegang kelinci. Bukan saya untuk mengajari, kita hanya untuk sharing saja. Karena bagi saya sudah belajar ke peternak-peternak yang lebih senior, pantangan memegang kelinci itu di telinganya. Walaupun mungkin telinganya panjang, mungkin kuat, tapi saya tidak menyarankan. Saya lebih menyarankan pegang bawah seperti ini, topang bawah, dan dibawa seperti ini. Ini kelinci akan lebih nyaman dia. Nah, dibawa pun kemana-mana dengan santai saja. Kalau mau kita pegang, kadang ada yang lebih nyaman dia. Saya tidak pernah menganjurkan kelinci dipegang di telinganya, nggak boleh. Saya nggak pernah menganjurkan terus dipegang di sini. Karena apa? Nanti kalau kelinci dia dipegang di sini, ini nanti di sini akan ada terasa longgar. Karena ada yang ambilnya dari sini. Saya tidak pernah menganjurkan, karena nanti saya pernah mengutip dari seorang juri dari Arba tentunya, namanya Eric Stewart, dulu tidak pernah menganjurkan diangkat di sini, karena kalau diangkat di sini nanti membekas, dia akan membekas selamanya. Nanti di tempat yang lain dia akan kencang, tapi di tempat sini dia akan terasa longgar, tidak bagus. Untuk apalagi sampai mengambilnya di daun telinga, kadek diambil seperti ini. Saya tidak pernah menganjurkan. Saya lebih menganjurkan ambil di posisi seperti ini dan topang di sebelah sini diangkat. Kelinci seperti ini. Seperti ini. Ini tangan kanan, tangan kiri juga nggak apa-apa, terserah seenak mungkin. Yang penting kelinci nyaman. Seperti ini diangkat. Yang terakhir di preview ini adalah mengenali jenis penyakit dan cara penanganannya. Minimal penyakit apa sih yang sering ada di kelinci? Kalau kami sih kebanyakan, yang paling banyak itu kalau penyakit, saya garis bawah di sini, yang pertama biasanya satu skebis, atau kalau sering bilang namanya gudik. Ini sering menyerang di kelinci. Yang kedua biasanya mencret. Nah, ini di faktor mencret ini kemarin saya sempat ngobrol via komentar dan via WA ke saya. Mas, Om, kok kenapa di bagian pakan tidak pernah mereview tentang kol atau kangkung? Saya tidak pernah menganjurkan memberikan makanan seperti kangkung, kol, karena apa? Kandungan di dalamnya atau zatnya itu tidak bagus untuk pencernaan kelinci, bisa menyebabkan kelinci gampang mencret dan nanti akumulasinya dia akan kembung dan gampang mati. Saya ini tidak pernah merekomendasi. Yang ketiga nanti lanjutnya adalah kembung. Nah, ini adalah yang biasa muncul di kelinci. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas, silahkan review atau lihat video kami di bagian penyakit dan cara penanganan yang mujarab. Ini adalah review tentang perawatan. Di bagian video ke-7, perawatan atau pelihara. Intinya sih tips cara merawat kelinci yang baik, yang benar, agar terhindar dari kelinci itu stres atau gampang mati.
Terima kasih sudah stay terus di channel kami, ikuti terus. Jangan lupa subscribe aja kelalen maning nang channelnya dewek, channelnya Inyong khususnya Dunia Usaha AK59. Tonton terus, ikuti terus, aja bosen-bosen. Ya, matur suwun.